Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kaban, Pak Asisten, Pak Sekda Loteng, dan Pak Tari dari ATDC, tentunya sahabat seperjuangan, Bapak Kadispat Provinsi Nusa Tenggara Barat, serta Bapak Ibu yang hadir pada forum rapat yang mulia ini. Pak Kaban, izinkan saya menambahkan apa yang telah disampaikan oleh Pak Kadis, yang merupakan butiran-butiran pemikiran yang juga sempat kami sampaikan kepada Pak Kadis, karena beliaulah menjadi pimpinan di dalam berkoordinasi terkait pariwisata, bahwa Pak, menurut saya ada satu hal yang paling penting yang saya rumuskan menjadi 4 huruf, yaitu PDKT, Pak. Nah, PDKT ini apa? P itu policy, Pak. Policy ini penting. Terkait apa? Kita bagus dalam persiapan di destinasi, tetapi marketnya nggak datang secara maksimal, ini problem. Itulah contoh dari apa yang disampaikan oleh Bapak GM tadi. Kita sepakat bahwa MotoGP ini adalah berbicara tentang Wisman, tapi policy-nya belum bersahabat dengan Wisman. Apa itu? Karantina. Jadi di forum ini, ya saya pikir ada Pak Kaban, Pak Asisten, bisa juga kita menyuarakan secara kompak nih. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersurat kepada Presiden Republik Indonesia untuk mengevaluasi daripada kebijakan karantina terkait daripada wisatawan mancanegara yang datang ke Nusa Tenggara Barat atau ke Indonesia, Pak. Satu, Pak. Jadi kalau itu keran itu dibuka, selesai urusan. Ya, satu itu, Pak, ya. Itu policy. Kedua, tadi itu Wisman, sekarang Wisdom. Wisatawan domestik ini tidak boleh untuk dikesampingkan. Penyelamat, backbone daripada kebangkitan pariwisata itu saat ini itu domestik. Terbukti kemarin pada tahap SPK, domestiklah yang membuat kita hidup. Ya, nah wisatawan domestik saat ini itu membutuhkan apa? Tidak ada lagi PPKM. Alhamdulillah pada hari ini Bapak Menteri sudah mengatakan bahwa pemerintah tidak ada PPKM jelang Nataru. Jadi apa? Jadi yang paling penting saat ini dilakukan oleh Pemda dan pemerintah provinsi adalah segera mengeluarkan surat edaran, sehingga apa? Bahwa kita sebagai pelaku industri segera wisatawan pun dari luar bisa segera melakukan agenda-agenda perjalanan ke tempat kita ini, ya Pak, ya. Jadi 1P policy. Yang kedua diseminasi. Diseminasi ini penting, Pak. Saya ingin melihat kepada Pak Pari ITDC, Pak, tolong disampaikan kepada direksi, ya. Negara ini telah menginvestasikan begitu besar kepada ITDC terkait pengembangan Mandalika. Bentuk daripada resiprokalnya itu adalah keberpihakan ITDC kepada pemerintah daerah, kepada pemerintah kabupaten. Apa bentuknya? Kita berharap, Pak, di sirkuit itu, Pak, bukan sekedar berbicara stand, Pak. Tidak stand, Pak. Stand itu bagian kecil. Kita berharap pertama, Pak, branding daripada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten itu ada di sirkuit Mandalika, Pak. Jadi jelas, karena kita bicara di situ ada 170 juta viewers yang akan melihat, tapi di situ semuanya logo-logo asing, Pak. Nah, bentuk kerjasamanya mari kita bicarakan. Ya, yang kedua, Pak, bicara tentang biasanya, Pak, kalau di dalam acara-acara perhelatan besar internasional itu ada opening ceremony, Pak. Keberpihakan ITDC kita berharap bentuknya apa? Pak, berikan kesempatan kepada para seniman, budayawan kita untuk dia menari, Pak, di dalam sirkuit, bukan di luar sirkuit gitu, Pak. Ya, jadi bagian opening ceremony yang diliput oleh media internasional dari seluruh dunia itu melihat daripada kearifan lokal budaya kita itu, Pak. Ini penting, Pak, untuk disampaikan, Pak, sampai ke level menteri, Pak. Ya, Pak, itu bicara diseminasi. Ya, diseminasi tadi. Ya, terus selanjutnya PDK, komunikasi, Pak. Tadi Pak Sekda Lombok Tengah telah mengatakan ada banyak hal sehingga terjadi secara psikologis di awal itu banyak ada ketersinggungan lah, ya. Itu baru bicara antar pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Ini berdampak buat masyarakat juga, Pak. Jangan disepelekan. Itulah salah satunya kenapa masalah itu bisa terjadi, kan begitu, Pak. Nah, oleh karena itu, Pak, kita berharap ITDC dari momen WSBK itu tidak lagi bersifat eksklusif, Pak. Dia bersifat inklusif, Pak. Ya, karena suksesnya ITDC itu tergantung juga kepada pemerintah kabupaten, tergantung juga kepada pemerintah provinsi, Pak. Dia jangan eksklusif, dia harus membuka diri. Apa contoh membuka dirinya? Dia berbicara tentang rekrutmen yang jelas. Levelnya apa? Level A, level B, level C, level D. Jelas. Jangan kita hanya jadikan tukar rumput misalnya. Nggak boleh, Pak. Maksud saya. Yang kedua, Pak, kita harus berbicara tentang sumber daya manusianya, Pak. Berapa porsi yang harus benar-benar porsinya itu ada untuk masyarakat lokal, Pak. Ini benar-benar kemarin itu terjadi kesimpang siuran komunikasi terkait hal itu. Sehingga nanti kita berharap inklusivitas ITDC itu berdampak kepada apa? Bahwa MotoGP nantinya bukan hanya berbicara tentang ITDC
saja, tetapi memang masyarakat Indonesia memilikinya. Yang terakhir adalah bicara target, Pak. Berkaca daripada kesuksesan MotoGP di Thailand yang bisa menghasilkan 90 juta US dollar, Pak. 90 juta US dollar di dalam setiap perhelatannya, 4-5 hari, Pak. Nah sekarang kita ingin tahu, Pak, berapa kira-kira target devisa itu? Nah, kalau saya berhitung, Pak, ya, kalau saya berhitung secara bicara bohong-bohongan aja nih, bicara kasar-kasar aja, Pak. Target daripada spektator itu datang kan 150 ribu. 150 ribu, kita nggak usah deh bicara 150 ribu, kita bicara 100 ribu aja, Pak. Kalau 100 ribu dia belanja 10 juta, Pak, selama 3 hari, Pak. 10 juta itu per orang, per pax, berarti kita bicara tentang dia 3 hari menginap lah, kira-kira. Tiketnya lah, dia belanja lah, dia di hotel lah, dia pergi makan, dia beli oleh-oleh 10 juta, Pak. Berarti 10 juta kali 100 ribu, Pak, itu 1 triliun, Pak, dalam 3 hari, Pak. Ya, jadi ini nggak main-main gitu maksud saya. Nah, PDKT itu yang tadi saya bilang tadi, policy, ya, diseminasi, komunikasi dan target itu penting untuk kita canangkan sama-sama pada forum ini yang kemudian diimplementasikan sama-sama. Kita ingin lihat besok logo pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, logo pemerintah Kabupaten Lombok Tengah ada di dalam sirkuit MotoGP itu. Itu saja menurut dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.